Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Cepat lari, teriak salah satu dari mereka. Melihat situasinya tidak baik, ketiga anggota SWAT Alliance mulai melarikan diri. Wush wush wush. Mereka pun akhirnya melarikan diri tanpa masalah. Gas aneh yang memenuhi udara seolah-olah mereka menemukan target mereka, dan dengan kecepatan kilat gas itu terbang ke arah tiga orang tersebut. Bas-bas. Saat mereka menghadapi zat aneh seperti itu, mereka bertiga mulai dengan gila mengayunkan pedang besi di tangan mereka, tetapi itu tidak berguna di hadapan gas tersebut. Gas itu tidak terpengaruh sama sekali, dan pada akhirnya gas itu memasuki otak mereka. Wah, saat itu juga, wajah ketiga orang itu sudah sangat berubah. Mereka membuang pedang besi di tangan mereka, lalu menutupi kepala mereka, dan mulai meratap dengan susah payah. Chu Feng bisa dengan jelas melihat bahwa, wajah mereka berubah dari putih menjadi hijau, lalu dari hijau ke ungu, dan mereka berlutut di tanah sebelum kemudian mereka mulai berguling-guling. Orang bisa mengatakan bahwa, mereka menderita gelombang besar rasa sakit. Tapi ratapan yang menyakitkan itu hanya berlangsung sesaat. Dengan sangat cepat, mereka bertiga tidak bernapas lagi. Dan dengan kepincangan pada kaki mereka akhirnya mati, bahkan wajah kematian mereka itu terlihat sangat tidak normal. Wajah mereka membengkak, dan mengeluarkan darah dari 7 lubang di wajah mereka. Mata mereka melotot, dan bahkan rambut mereka mulai rontok. Kematian seperti itu sangatlah menakutkan jika dilihat. Bas-bas. Tapi hal yang lebih menakutkan bagi Chu Feng adalah gas aneh itu sendiri. Setelah kematian ketiga orang yang menyiksa itu, gas yang masuk ke otak mereka kembali keluar. Pada saat yang sama, gas aneh dari sekelilingnya perlahan-lahan mulai melayang ke arah Chu Feng. "Tolong selamatkan aku," teriak Chu Feng. Saat dia panik, Chu Feng mengalihkan pandangannya ke arah pria tua misterius itu. Karena dia mengetahui bahwa gas itu melayang di sekitar dirinya, kecuali untuk daerah di sekitar pria tua itu. Yang berarti itu menunjukkan bahwa, kurang lebih keanehan-keanehan yang misterius ini, ternyata mereka takut terhadap tua itu. Tetapi teriakan Chu Feng bukan saja tidak mendapatkan simpati dari lelaki tua itu, bahkan teriakan dan suara gemuruh dari gas aneh di sekelilingnya pada saat itu, ternyata mereka menyerang Chu Feng dengan kecepatan kilat. Mengutuk, melihat bahwa situasinya menjadi sangat tidak baik, tubuh Chu Feng mulai bergerak, dan dia dengan marah berlari ke arah orang tua itu. Dia ingin menggunakan pria tua itu untuk menghindari musibah, namun dia meremehkan kecepatan gas aneh itu. Hanya setelah berlari dalam beberapa langkah, Chu Feng merasakan gelombang rasa sakit dari otaknya, seolah-olah sesuatu memasuki kesadarannya dan merobek otaknya. Wah, segera setelah itu, rasa sakit terus meningkat, dan Chu Feng sudah tahu bahwa sejumlah besar gas aneh ini telah memasuki otaknya. Gas aneh itu seperti menggerogoti tubuhnya, dan membawa rasa sakit yang tak tertahankan. Dalam keadaan itu, Chu Feng tidak punya cara untuk menolaknya, dan kemudian dia jatuh ke tanah. Dia mulai berguling-guling seperti ketiga anggota SWAT Alliance dari sebelumnya, itu sambil meratap dengan keras. Saat dia melihat pemandangan itu, lelaki tua misterius itu tidak bergerak sama sekali. Namun, senyum aneh yang ada di wajahnya perlahan-lahan meredup, dan yang menggantikannya adalah ekspresi yang kecewa. Wah, tapi tepat pada saat itu, Chu Feng tiba-tiba mulai menggeram. Sinar putih menyebar dari kepalanya seperti pusaran air, dan mulai berputar-putar di sekitarnya. Dalam sekejap mata, semua gas aneh dalam radius beberapa meter terhempas seperti debu dan asap. Setelah menggeram, Chu Feng terbaring di tanah tanpa daya, dan dia akhirnya pingsan. Tapi pusaran sinar putih itu terus berputar-putar bersamanya sebagai intinya. Di bawah perlindungan pusaran cahaya putih tersebut, gas aneh dari sekelilingnya tidak berani mendekat ke arah Chu Feng.
Bahkan suara-suara yang menusuk telinga dari sebelumnya itu mulai jauh, dan kemudian terdengar lebih pelan seolah-olah mereka takut. Mendengus. Menghadapi perubahan itu, ekspresi pria tua misterius itu segera berubah, dan kejutan yang menyenangkan muncul dari kedua matanya. Setelah itu, dia melambaikan lengan bajunya yang besar, dan gelombang aneh segera menyebar kemana-mana. Setelah melakukan itu, semua gas kembali ke dalam tulang putih tersebut. Ketika gas aneh menghilang, pusaran cahaya di sekitar tubuh Chu Feng juga perlahan-lahan kembali ke otak Chu Feng. Setelah menunggu hampir 1000 tahun, akhirnya aku bertemu dengan orang yang bisa mewarisi kekuatanku. Aku harap, kamu tidak mengecewakanku, ucap pria tua itu. Tubuh pria tua itu bergerak, lalu melayang di udara, dan kemudian perlahan-lahan meluncur di depan Chu Feng. Setelah itu jari-jarinya terulur, dan dia menunjuk ke dada Chu Feng. Beberapa benda bercahaya seperti kunang-kunang terbang keluar dari jari-jarinya, dan kemudian menembak ke dada Chu Feng. Ketika benda-benda bercahaya melewati pakaian Chu Feng dan memasuki tubuhnya, pakaian itu terlihat tidak rusak sedikit pun, tetapi dadanya mulai memiliki beberapa titik cahaya. Pria tua itu diam-diam menatap Chu Feng sampai cahaya itu menghilang dari dada Chu Feng, lalu perlahan-lahan dia menutup matanya. Tiba-tiba dengan posisi orang tua itu yang ada di tengah, badai hijau gelap yang ganas mulai berputar-putar. Badai itu memiliki titik-titik esensi yang berisi tekanan yang tak tertandingi, dan juga menakutkan. Seketika, badai itu langsung menelan hutan gunung. Namun yang anehnya adalah, ternyata badai itu tidak naik ke udara, melainkan mulai turun ke tanah. Akhirnya ia masuk jauh ke dalam tanah, dan tulang-tulang putih yang besar juga ikut menghilang. Setelah badai dahsyat itu mereda, semua keindahan seperti bunga, rumput, dan pohon di hutan itu tidak berubah, bahkan langit malam juga menutupi tanah itu lagi. Satu-satunya perubahan yang terjadi adalah Chu Feng yang pingsan, dan 3 anggota aliansi pedang yang telah mati. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan membawa sedikit kedinginan. Rasa dingin itu juga membuat Chu Feng memulihkan akal sehatnya, itu di saat dia perlahan-lahan membuka matanya. Apa yang terjadi? Apakah aku sedang bermimpi? Gumam Chu Feng. Chu Feng pun segera duduk, lalu untuk sementara dia memijat kepalanya yang sakit, dan kemudian dia mengamati sekelilingnya. Dia menemukan bahwa pemandangan yang menakutkan dari sebelumnya, kini benar-benar menghilang. Dan itu membuatnya merasa, bahwa pengalaman sebelumnya hanyalah mimpi. Sepertinya ada yang salah, gumam Chu Feng. Ketika tatapan Chu Feng mendarat pada 3 anggota SWOT Alliance, dia tiba-tiba berdiri. Ketika dia melihat kondisi kematian yang mengerikan, dia tahu bahwa peristiwa sebelumnya benar-benar terjadi. Itu terlalu menakutkan. Mengapa ada tempat yang aneh di gunung pengobatan spiritual ini? Makam 1000 tulang, dari mana itu keanehan itu datang? Siapa pria tua misterius itu? Ucap Chu Feng sambil berpikir. Chu Feng saat ini benar-benar terkejut. Segala sesuatu yang terjadi sampai titik ini tidak dapat dibayangkannya, karena segala sesuatu yang terjadi sudah melebihi jangkauannya. Tap tap tap. Tepat pada saat itu, Chu Feng tiba-tiba mendengar suara langkah kaki, dan dia tahu bahwa ada orang yang sedang mendekat. Melihat situasi itu, Chu Feng berbalik dan melarikan diri lebih dalam ke hutan tersebut. Dia harus segera pergi, karena dia tidak bisa membiarkan orang tahu bahwa dia terhubung dengan 3 anggota aliansi pedang. Atau kalau tidak, dia tidak akan bisa menjelaskannya. Chu Feng juga tidak bisa mengatakan kalau mereka memasuki 1000 tulang makam dari legenda, dan kemudian ketiganya terbunuh. Tapi yang janggal adalah, dia sendiri bahkan tidak tergores sedikit pun. Hal tersebut terlalu aneh, dan bahkan jika dia memberitahu orang lain, pastinya tidak ada yang akan percaya dengannya. Bahkan jika orang-orang percaya sekalipun, Chu Feng akan menjadi orang teraneh di sekolah Azure Dragon. Jadi, dia perlu menghapus semua koneksi ini. Saat Chu Feng berlari, dia dengan cepat menemukan bahwa ada sesuatu yang berbeda tentang dirinya.
Dia merasa bahwa inderanya sangat jernih, bahkan rumput yang bergerak oleh angin, itu dapat dideteksi olehnya. Padahal, dia tidak pernah memiliki perasaan itu sebelumnya. Apakah kepalaku menjadi begitu sensitif, karena ada terlalu banyak energi spiritual di gunung obat spiritual ini, yang dikombinasikan dengan kesunyian malam? Ucap Chu Feng sambil berpikir. Chu Feng mencoba mencari tahu mengapa ia memiliki indera yang lebih tajam, tetapi tiba-tiba saja ia menghentikan langkahnya. Seketika saja kedua matanya menyala, dan ekspresi terkejut muncul dari wajahnya. Dia merasakan energi aneh mulai bergerak, dan meskipun itu masih cukup jauh, dia bisa memastikan bahwa itu adalah Sky Spirit Grass. Aku tidak pernah membayangkan hal ini. Ucap Chu Feng yang terkejut, karena dia bisa merasakan di mana rumput spiritual itu berada. Dan tentu saja, Chu Feng tahu apa artinya itu. Jika perasaan itu nyata, itu berarti bahwa di gunung pengobatan spiritual ini, dia seperti ikan di dalam air. Mendesing. Berpikir hingga ke titik itu, Chu Feng tanpa ragu berjalan ke arah di mana ia merasakan sesuatu, dan dia ingin sepenuhnya menyelidikinya. Saat dia semakin dekat, Chu Feng menjadi lebih bahagia. Karena gerakan rumput langit roh di otaknya semakin kuat, dan itu menunjukkan bahwa ini bukanlah ilusi. Ketika Chu Feng melewati semak-semak, dia melihat tanaman merah di depannya, dan itu adalah Sky Spirit Grass. The Sky Spirit Grass sedikit lebih baik, jika dibandingkan dengan Ground Spirit Grass. Cabang-cabang merah dan akarnya memancarkan cahaya merah, dan itu tampak seperti terbakar. Namun, itu akan terlihat sangat indah jika di malam hari. Makhluk aneh, setelah bermain-main dengan aku sepanjang hari, aku akan melihat apakah kamu dapat melarikan diri lagi kali ini, ucap Chu Feng dengan yakin. Saat dia melihat rumput roh langit, Chu Feng tidak berhenti dan langsung bergegas ke depan. Dia memusatkan energi spiritualnya di bagian bawah kakinya, dan kecepatannya berlipat ganda dalam sekejap. Dalam sekejap juga, dia sudah tiba di depan Sky Spirit Grass. Mendengus. Tapi sebelum Chu Feng mengulurkan tangannya, Sky Spirit Grass itu menghilang dan tidak terlihat. Kamu ingin lari? Aku tidak akan membiarkannya, ucap Chu Feng. Melihat bahwa Sky Spirit Grass ingin melarikan diri dengan teknik tembus pandangnya, Chu Feng segera membentuk senyum dingin di sudut mulutnya. Dia melangkah maju sambil meraih udara di depannya, dan kemudian dia mendengar teriakan tajam. Akhirnya satu Sky Spirit Grass berada dalam genggam tangan Chu Feng. Ketika Sky Spirit Grass ditangkap oleh Chu Feng, ia langsung kehilangan tembus pandangnya, dan kemudian mulai berjuang keras. Kekuatan rumput roh langit beberapa kali lebih kuat dari rumput roh tanah, tapi sekarang itu tidak berguna lagi jika berada di tangan Chu Feng. Pada akhirnya ia hanya bisa dengan patuh kehilangan sifat spiritualnya, dan menjadi rumput spiritual berwarna merah setengah inci, yang diletakkan di telapak tangan Chu Feng. Sepertinya ini jelas-jelas bukan ilusi, ucap Chu Feng. Chu Feng melemparkan Sky Spirit Grass ke dalam tasnya, dan dia merasa sangat senang di dalam hatinya. Meskipun dia tidak tahu dari mana rasa khusus itu berasal, untuk Chu Feng sendiri, dia bisa mengandalkannya dengan kuat. Tetapi dengan pikirannya, tidaklah sulit bagi Chu Feng untuk berpikir dari mana kekuatan itu berasal. Setelah semua, itu terbentuk setelah dia memasuki Tousan Bone Graveyard, dan target dari gas aneh itu adalah otak. Yang berarti, itu adalah masuk akal. Bahkan jika itu adalah serangan gas aneh yang membuat indera Chu Feng lebih kuat. Hehehe, satu makhluk obat lagi jatuh tepat di depan pintuku, ucap Chu Feng sambil tersenyum. Tepat pada saat itu, matanya menyala sekali lagi. Sky Spirit Grass lain memasuki jangkauan deteksinya. Di bawah kekuatan deteksi yang kuat, hampir tidak ada Sky Spirit Grass yang bisa lolos dari tangan Chu Feng. Sekarang setiap metode melarikan diri yang mereka lakukan, itu adalah usaha yang sia-sia. Chu Feng tidak tidur sepanjang malam, dan ketika siang hari, dia sudah menangkap puluhan Sky Spirit Grass. Panen seperti itu, tentu saja akan membuat orang menjadi gila.
Jika seseorang mengetahuinya, bahkan merampok Chu adalah suatu kemungkinan. Lagi pula di dalam gunung obat spiritual, jumlah pertempuran dan pencurian antara para murid tidaklah sedikit. Namun, daya deteksi Chu Feng tidak hanya terbatas pada Sky Spirit Grace saja. Bahkan jika manusia memasuki area deteksinya, mereka akan terdeteksi oleh Chu Feng sehingga hampir tidak ada yang bisa menemukan jejak Chu Feng. Satu hari berlalu, dan ketika malam tiba, tas Chu Feng sudah hampir penuh. Kali ini Chu Feng tidak melanjutkan berburu, dan dia menemukan tempat tersembunyi untuk mulai menyempurnakan Sky Spirit Grace. Kecepatan penyulingan Chu Feng adalah tingkat atas. Dan hanya setelah 4 jam, tas yang penuh dengan Sky Spirit Grace benar-benar disempurnakan olehnya. Dengan begitu, dantiannya juga semakin penuh dengan energi. Itu membuat Chu Feng gembira, dan meskipun Sky Spirit Grace tidak sebanding dengan Saint Spirit Grace. Jika dia memiliki jumlah ini setiap hari untuk disempurnakan, dia bisa melakukan terobosan dalam 10 hari. Sejak hari itu, Chu Feng menghabiskan sepanjang hari di wilayah tengah gunung pengobatan spiritual, dan berburu Sky Spirit Grace tanpa kendali sampai tengah malam. Dia memurnikan semua rumput roh langit yang dia buru hari itu, lalu setelah beristirahat selama 4 jam, dia terus berburu dengan gila-gilaan. Dia terus melakukan hal seperti itu, dan setelah 9 hari dari waktu di mana Chu Feng memasuki gunung obat spiritual, dia merasakan perubahan besar dalam dantiannya. 9 Lightning Beast berubah sekali lagi, dan Chu Feng akhirnya berhasil menembus ranah spirit dari level 4, sekarang menjadi level 5. Dengan kekuatan ini, aku seharusnya bisa bertarung melawan orang-orang yang berada di level 6 alam spirit, gumam Chu Feng. Merasakan kekuatan yang meningkat berkali-kali lipat, Chu Feng sendiri hanya terdiam. Dia yang memiliki guntur ilahi, itu benar-benar memiliki kekuatan yang jauh lebih kuat daripada yang lain. Terutama 3 gaya gunturnya. Jika dia menggunakannya, bahkan para ahli di tingkat 6 ranah spirit tidak akan bisa mengalahkannya. Pertarungan lintas level, ini sudah menentang akal sehat. Meskipun para jenius yang memiliki talenta sangat tinggi bisa melakukannya, tapi mereka tetap kalah jeniusnya dengan Chu Feng. Jika hal-hal itu terjadi pada orang yang dikenal, semua orang pasti akan terkejut. Setelah meningkatkan kekuatannya, Chu Feng pergi berburu untuk Sky Spirit Grace lagi. Kali ini ia berburu jauh lebih mudah. Dengan hanya setengah hari, dia sudah mengisi penuh tasnya. Karena ruang pada tasnya hampir kosong, tas itu juga menjadi alat Chu Feng untuk menyimpan obat spiritual. Namun, Chu Feng saat ini tidak hanya memikirkan Sky Spirit Grace saja. Dia ingin menuju ke wilayah dalam, dan dia ingin memeriksa Saint Spirit Grace yang dikabarkan tidak lebih lemah dari Fierce Beast peringkat 6. Aura ini, seru Chu Feng. Tapi sebelum memasuki wilayah dalam, Chu Feng merasakan 2 jenis aura, dan mereka berdua sangatlah kuat. Aura yang pertama adalah obat spiritual. Aura yang penuh sesak dan jahat, ini sudah jelas dari Saint Spirit Grace yang memiliki sifat spiritual. Ada banyak dari mereka, yaitu hampir 100. Lalu aura lainnya berasal dari manusia. Aura itu juga sangat besar, jadi itu harus menjadi ahli di level 7 dari ranah spirit. Pada saat itu, 2 aura bercampur bersama. Ini sudah jelas, bahwa orang itu sedang melakukan pertempuran hebat dengan Saint Spirit Grace. Tapi aura orang itu tidak stabil, sehingga mereka pasti telah masuk perangkap. Siapa yang berani menantang begitu banyak rumput suci roh sendirian? Pikir Chu Feng. Dengan hati ingin tahu, Chu Feng memutuskan untuk mengamati hasilnya. Ketika dia melompati lapisan pohon, dia terpana ketika melihat pemandangan di kejauhan. Tanaman besar setinggi 3 meter yang diisi duri ungu, itu memiliki mulut terbuka yang penuh dengan gigi. Pohon itu memancarkan aura yang menindas dari tubuhnya, dan pohon itu bahkan tidak terlihat seperti rumput suci roh, tapi itu lebih mirip dengan monster. Namun, alih-alih Saint Spirit Grace yang terlihat menakutkan, tatapan Chu Feng berkonsentrasi pada sosok mungil.
Karena sosok itu tidak hanya menghadapi hampir 100 Saint Spirit Grace saja, tapi itu adalah keindahan yang cocok dengan namanya. Rambut panjang yang elegan, wajah yang halus, kulit seputih salju, mata yang tidak takut di depan bahaya, dan semangat pantang menyerahnya yang sangat menarik perhatian Chu Feng. Gadis itu tidak diragukan lagi, dia adalah orang paling cantik yang pernah dilihat Chu Feng. Tapi alasan mengapa Chu Feng tertarik padanya, itu bukan hanya karena penampilannya saja. Tapi itu juga karena kekuatan yang dia miliki di usianya. Hati-hati dari bawah. Tiba-tiba saja Chu Feng berteriak dengan keras, karena dia merasa bahwa Saint Spirit Grace bersembunyi di bawah kaki gadis itu. Apa? Balas gadis itu yang bahkan tidak memperhatikan Chu Feng. Jadi setelah mendengar teriakan yang tak terduga itu, ini telah mengejutkan dirinya. Dia tanpa sadar mengetuk tanah dengan kedua kakinya, dan kemudian melompat ke udara. Pada saat dia meninggalkan tanah, rumput suci Saint Spirit besar keluar dari tanah dengan taring dan cakar yang terbuka. Peristiwa yang tak terduga itu, ini menciptakan rasa takut yang tersisa pada gadis itu. Jika tidak ada pengingat suara itu, dia pasti akan membayar biaya yang sangat besar. Dengan rasa terima kasih di hatinya, dia mengarahkan pandangannya ke arah Chu Feng. Tetapi ketika dia melihat Chu Feng, wajahnya yang halus langsung membeku, dan dia berkata dengan kaget. "Kamu," seru wanita itu dengan kaget. Dan tiba-tiba saja bersambung. "Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye."